Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas, sakit banget. Caca menangis sambil mencengkeram tangan Dimas. Sayang, tangan Mas juga sakit, kata Dimas karena tangannya terasa sangat perih akibat kuku Caca. Mami, panggil Aiden saat memasuki ruang bersalin. Sayang, Caca masih bisa berusaha tersenyum saat menjawab panggilan Aiden. Sebentar lagi Baby Queen keluar ya, katanya sambil mengusap perut Caca. Jawab Caca sambil memejamkan matanya menahan sakit. Baby sayangnya kakak, cepet keluar ya, biar mami gak kesakitan terus. Nanti kakak belikan es krim, oke? Kata Aiden malah membuat Caca terkekeh. Ya kali bayi baru brojol mau dibeliin es krim. Mau es krimnya sekarang boleh nggak? Tanya Caca di sela menahan sakitnya. Hah? Aiden dan Dimas sama-sama melongo mendengar permintaan Caca. Please, Caca memasang wajah imutnya, membuat Aiden dan Dimas tidak tega melihatnya. Ya sudah, Aiden saja yang belikan di bawah, kata Aiden, lalu ia segera berlari keluar. Sayang, kamu bercanda minta es krim? Tanya Dimas tak habis pikir. Enggak, emang Caca mau es krim kok. Caca butuh tenaga banyak, Mas, kata Caca. Lalu ia kembali meringis kala sakit itu datang kembali. 10 menit kemudian, Aiden datang dengan membawa 1 buah cup es krim sedang, dan ia pun segera menyuapi Caca dengan penuh kasih sayang. Terima kasih kakak, ucap Caca tulus dengan mata berkaca-kaca. Caca tidak menyangka ia akan memiliki anak tiri yang berhati malaikat seperti Aiden. Caca sangat beruntung karena Aiden begitu menyayanginya. Baby, kakak sudah belikan es krim ya. Kamu cepet keluar ya, baik-baik, jangan nakal, oke? Kata Aiden berbicara di perut Caca, hingga membuat Dimas dan Caca terkekeh kembali. Beberapa saat kemudian, Dokter Maya datang dengan bersama beberapa suster yang akan membantu Caca melahirkan. Setelah mempersilahkan Aiden keluar, Dokter Maya kembali mengecek pembukaan. Dok, sakit. Caca meringis menahan sakit yang luar biasa. Dahinya sudah dipenuhi keringat, padahal ruangan itu ber-AC. Tangannya sedari tadi masih setia mencengkram lengan Dimas sambil sesekali ia memejamkan matanya. Pembukaan sudah sempurna, yuk kita mulai persalinannya ya, kata Dokter Maya lalu mulai menginstruksikan Caca. Ayo Cak, tarik nafas yang dalam lewat hidung, lalu keluarkan perlahan lewat mulut, ucap Dokter Maya. Ah, sakit Mas, sakit, kata Caca semakin mencengkram lengan Dimas. Kamu kuat sayang, ayo demi Baby Queen, oke? Bisik Dimas sambil menahan sakit akibat cengkraman Caca. Caca terus mendengarkan instruksi Dokter Maya, namun rasanya sangat sakit hingga membuat tenaganya hampir habis. Caca nggak kuat Mas. Caca menangis karena merasa tenaganya sudah habis dengan nafas tersengal-sengal. Ayo Cak, kamu kuat. Ingat Baby Queen yang lucu menggemaskan sedang OTW mencari jalan keluarnya loh. Ayo, ucap Dokter Maya berusaha menyemangati Caca. Wah, sakit dok. Ini semua gara-gara kamu Mas. Kamu yang buat Caca sakit begini. Tapi kamu enak gak ngerasain sakit. Caca kembali berteriak dan mengejan sambil menjambak rambut Dimas dengan kuat. Aduh, sakit yang, ucap Dimas memeki kesakitan. Sakitan mana sama yang Caca rasain, hah? Kamu yang enak-enakan, tapi Caca yang ngerasain sakit kayak gini. Kenapa bukan Mas aja sih yang hamil dan ngelahirin? Wah, racau Caca sambil terus menjambak rambut Dimas. Percayalah, Dokter Maya dan beberapa suster tengah menahan tawanya saat melihat keadaan Dimas yang begitu menyedihkan. Namun sesaat kemudian, Dokter Maya kembali fokus. Ayo Cak, sedikit lagi, kata Dokter Maya. Caca nggak kuat, Caca nggak kuat, kata Caca sambil mengatur nafasnya. Ceklek,
Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan seketika senyum terbit di wajah Caca. Begitupun Dimas yang berharap penderitaannya akan berakhir. "Mama," kata Caca pelan sambil menahan sakit. "Sakit?" tanya Lana dan Caca hanya tersenyum sambil mengangguk lemah. "Kamu harus kuat. Ingat, ada seorang bayi yang juga tengah berjuang keluar dari rahim kamu. Dia ingin melihat dunia luar. Kalau kamu menyerah, maka dia bisa kehabisan nafas. Ayo, tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan perlahan. Mama yakin Caca bisa. Putri Mama sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu juga," kata Lana berbisik di telinga Caca sambil menggenggam tangan Caca. Caca mendengarkan kata-kata Lana dengan mata berkaca-kaca. Ia pun memejamkan matanya lalu mulai berkonsentrasi mengambil nafas panjang sebelum akhirnya ia mengejan kembali. "Ah," pekik Caca sambil menggenggam tangan Dimas dan Lana dengan kuat. "Oe, oe, oe." Setelah mendengar suara bayi, pandangan mata Caca mulai berkabut dan beberapa detik kemudian kesadarannya hilang. Air mata Dimas langsung luruh kala melihat seorang bayi mungil yang berada di tangannya tengah menangis kencang. Setelah memastikan Caca baik-baik saja dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan, Dimas langsung menuju ruang bayi untuk melihat anaknya. "Welcome to the world, my baby queen," ucap Dimas pelan di depan wajah sang putri tercinta. Dimas pun mulai melantunkan azan di telinga sang putri dengan penuh haru. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang paling ia nanti-nanti selama ini. "Papi," panggil Aiden saat baru datang ke kamar bayi. Aiden tadi memastikan keadaan sang mami dulu, baru ia akan menyusul papi untuk melihat baby queen tersayang. "Sini sayang," kata Dimas menyuruh Aiden duduk di sampingnya. "Welcome to the world, baby queen," ucap Aiden sambil mengusap pipi sang adik. "Papi, kenapa dia begitu kecil? Mungil sekali dia. Kulitnya juga begitu halus dan lembut," ucap Aiden tersenyum senang. "Papi, baby queen sangat menggemaskan sekali ya. Lihat deh, bibirnya kecil banget," kata Aiden lagi. Aiden begitu bahagia saat melihat sang adik sehat. Sekarang Aiden sudah jadi kakak ya, harus bisa menjaga adiknya, oke? Gak boleh nakal dan harus bisa mandiri, ucap Dimas. "Tentu," jawab Aiden dengan cepat. "Mami pasti senang kalau udah ketemu sama baby queen," kata Aiden tak henti-hentinya bermain di pipi baby queen. "Ayo kita ke kamar mami," kata Dimas sambil menggendong putrinya dan menuju kamar Caca yang berada di sebelah. Saat Dimas dan Aiden memasuki ruangan Caca, rupanya Caca sudah bangun dan kini dirinya tengah makan dengan disuapi oleh Lana. "Anak Caca," seru Caca langsung berusaha bangkit dari posisinya, namun langsung ditahan oleh Lana. "Caca," pekik Lana kesal karena Caca sangat sulit dikasih tahu. "Hehe, maaf mah, Caca seneng," kata Caca langsung merentangkan kedua tangannya ke arah Dimas. "Hati-hati," kata Dimas sambil meletakkan bayinya di pangkuan Caca. "Mama, Caca sudah punya anak." Tiba-tiba Caca terisak saat menggendong baby queen-nya. Caca nggak nyangka ternyata Caca bisa melahirkan anak secantik dan sesempurna ini, imbuhnya. Dengan segera, Lana pun memeluk kepala Caca dan mengusapnya perlahan. "Sekarang kamu sudah menjadi orang tua, harus bisa bersikap dewasa. Jangan kayak anak-anak lagi. Maafin mama yang selama ini tidak bisa menjadi mama yang baik buat Caca. Tapi mama selalu berdoa untuk kebahagiaan Caca," ucap Lana. "Mama gak mau ngasih nama buat anak Caca?" tanya Caca pelan sambil menatap mata Lana. "Karamel," kata Lana tersenyum dan langsung disetujui oleh Caca. "Karena dia begitu manis, sama seperti mamanya," imbuh Lana. "Bagaimana mas?" tanya Caca kini menatap Dimas. "Cantik," jawab Dimas setuju. "Sangat pas kayak kamu yang suka makan manis saat hamil," imbuh Dimas terkekeh. "Aiden juga setuju," ucap Aiden.
"Hello baby Kara," panggilnya. Kini Aiden sudah duduk di dekat Caca dan baby Queen. Caca sangat bersyukur karena kini dia sudah mempunyai anak perempuan dan laki-laki. Hidupnya sudah terasa semakin sempurna, ditambah kini Lana sudah baik kepadanya. Meskipun masih banyak teka-teki yang ingin Caca tanyakan kepada Lana atas sikapnya selama ini, namun Caca tidak ingin merusak momen bahagianya. Cukup Lana bisa menganggap dan menyayangi baby Karamel sebagai cucunya, itu sudah cukup untuk Caca. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Suara nyanyian yang sangat meriah dari para tamu undangan meramaikan acara sore hari di rumah utama kediaman Pranata. Hari ini adalah tepat usia baby Karamel yang ke-5 tahun. Semua orang hadir di sana, termasuk para sahabat Caca beserta anaknya. "Ayo sayang, tiup lilinnya," ucap Caca yang berada di sebelah Karamel. "Mau sama kakak," kata Karamel memanyunkan bibirnya. "Sama mami dan papi saja ya," kata Dimas. "Gak mau, Kara mau sama kakak," ucap Karamel, membuat Aiden yang sedang bersembunyi di belakang area terkekeh. "Kan kakaknya gak ada," ucap Caca. "Ya sudah, tiup lilinnya besok-besok saja kalau sudah ada kakak," jawab Karamel santai. "Yakin mau tiup lilinnya besok? Tanya Aiden yang baru datang dengan membawa kotak kado yang lumayan besar. "Kakak," pekik Karamel girang dan langsung berlari ke arah Aiden. Bruk, Kara langsung melompat di gendongan Aiden hingga membuat Aiden hampir terhuyung ke belakang. "Kakak jahat, kenapa kakak pergi di hari ulang tahun Kara?" ucap Karamel cemberut. "Maaf sayang, kakak kan sekolah," kata Aiden berbohong. "Ayo tiup lilin sekarang, nanti lilinnya keburu meleleh dan kena kue," kata Kara sambil menunjuk ke arah kue ulang tahunnya. "Katanya mau besok aja tiup lilinnya," goda Aiden. "Kan sekarang sudah ada kakak, jadi sekarang saja. Ayo kakak, ayo," rengek Kara, membuat Aiden selalu gemas dan ingin mencubit hidungnya. "Kara manja," ucap Javi yang melihat digendong Aiden. "Bilang aja iri, Le." Kara menjulurkan lidahnya ke arah Javi. Dengan tetap berada di gendongan Aiden, Kara pun meniup lilin ulang tahunnya. Suara tepuk tangan begitu meriah kala lilin sudah padam. Satu persatu, anggota keluarganya pun mulai memberikan selamat untuk Karamel. "Kara, gak mau kado dari mami, tanya Jenar saat melihat Kara yang enggan turun dari gendongan Aiden. Sudah bukan rahasia lagi kalau Kara begitu manja kepada Aiden. Bila ada Aiden, maka Kara tidak akan berpaling kemanapun. Mau diiming-iming benda apapun dunianya, hanya akan terpaku kepada sang kakak. "Kadonya kasih mami saja, Kara masih kangen sama kakak," ucap Kara memeluk Aiden dengan erat. "Ah, baiklah kalau begitu, kadonya mami cancel aja. Mami bawa masuk ke kamar mami lagi saja. Kara gak mau soalnya," goda Jenar. "No," seru Kara. "Mami, kado yang sudah diberikan itu tidak baik kalau diambil lagi. Jadi kasih ke mami saja ya, daripada nanti menuhin kamar mami," celoteh Kara, membuat Jenar terkekeh. Jenar pun akhirnya melangkahkan kakinya untuk kembali berkumpul dengan Caca dan Ariel. Sedangkan Kara langsung membuka kado dari Aiden. Ya, hanya yang dari Aiden lah yang pertama kali Kara buka. "Why?" tanya Aiden yang melihat Kara terdiam saat melihat kado pemberiannya. "Kenapa ini sama kayak punya Feli? Kara gak mau," ucap Kara cemberut karena kado dari Aiden berupa tas yang mirip dengan punya Feli. "Benarkah?" tanya Aiden yang memang tidak tahu. "Lalu Kara mau apa? Tanya Aiden mengusap rambut Karamel. "Kara mau sepatu, tapi beli sendiri, tapi pakai uang kakak dan ditemenin kakak," kata Karamel dengan cepat. "Baiklah, besok kita ke mall, oke?" ucap Aiden.
Oke, jawab Kara, lalu kembali memeluk Aiden. Ikut, teriak 4 anak tuyul yang sedari tadi berdiri tak jauh dari tempat Aiden dan Kara. Tamat.